Jadi Kendan itu sebenarnya seperti apa? Apakah portal dimensi? Apakah ruang simulasi? Atau kayak sekolah? Atau kayak perkampungan, perkotaan di dunia fisik? Atau jembatan menuju hutan belantara astral? Ya, untuk semua pertanyaannya jawabannya sama, iya. Karena Kendan itu real tapi di dimensi astral. Jadi itu bukan buatan ilusi atau pikiran. Bukan kayak gitu. Kendan itu sama aja kayak komplek Altek di dimensi materi, tapi dia adanya di dimensi dia sendiri gitu. Jadi itu tempat real. Jadi itu nggak bisa di cloning gitu. Gitu. Untuk semua pertanyaannya jawabannya iya. Di sana ada portal yang ngarahin dengan jalurnya sendiri ke zaman atau ruang mana aja gitu. Jadi mau ke zaman mana ada di situ semua. Karena Kendan ini yang paling awal. Gitu. Jadi selain sebagai pustaka, juga sebagai pintu kemana saja lah. Lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi apakah benar ada klinik Kendan? Benar ada nggak? Terus kayak apa sih klinik Kendan itu? Apakah bisa diakses sama orang-orang yang di sini? Jawabannya ya, Bab. Yang di sini tuh yang di mana? Yang di JA? Ya. Bisa diakses sama member JA bisa. Karena kan udah dibuka aksesnya. Klinik Kendan enaknya mah langsung dicoba aja. Terus kalau mau referensi sih lihat testimoni yang lainnya sama kesaksian-kesaksian yang udah kesana gitu. Dan itu sebenarnya udah banyak tentang klinik Kendan kayak gimana, terus dampaknya ke realitas, ke fisikalitasnya kayak gimana, itu udah banyak gitu. Lanjut ke pertanyaan ketiga dari Teknik Krisna. Pertahanan selain muslim itu bagaimana? Soalnya kan ada password yang harus tahu dulu dan basmalah. Nah, bagi yang beragama non muslim itu seperti apa? Sebetulnya kan kayak ta'awudz dan basmalah itu kan bukan passwordnya, tetapi hanya prosedur aja. Prosedur bagi seseorang yang beragama untuk meminta perlindungan dulu kepada Tuhannya. Nah, nggak harus ta'awudz atau basmalah, kan tiap agama punya doanya sendiri. Nah, lakukan aja sesuai kepercayaan masing-masing. Yang jadi password itu justru niat ke tujuannya gitu. Lanjut ke pertanyaan keempat dari Kang Erwin. Bagaimana memahami bahasa frekuensi di jurnal astral? Memahami bahasa frekuensi kan dengan frekuensi juga. Nah, di jurnal astral kan kita memfasilitasi aktivasi astrosensis. Salah satunya kan itu organ untuk memahami bahasa frekuensi. Astralink sendiri itu kan sebetulnya membaca frekuensi gitu. Membaca memori-memori yang ada di partikel-partikel frekuensi gitu. Nanti kalau misalkan nanti astral terus ketemu sosok atau segala macam, nggak usah bicara secara lisan ya. Tapi dengan pikiran aja, dengan frekuensi. Sebetulnya kalau frekuensi itu, kalau kita udah masuk ke dimensi frekuensi, bahasa frekuensi itu nggak susah. Yang bikin susah itu mindset kitanya aja. Karena kita kesana aja, kita bisa masuk ke suatu ruang dan waktu, itu kan sudah melewati frekuensi. Lanjut ke pertanyaan dari Kang Erwin, pertanyaan nomor 4 dan 5. Nomor 5 dan 6. Apakah Universitas Kendan sebuah bangunan piramida di tengah-tengah hutan belantara yang berangkatnya menaiki Trondalo di sekitar perpustakaan? Pertanyaan selanjutnya masih dari Kang Iwan. Apakah harus mengisi nama di formulir pendaftaran universitasnya dengan energi pikiran?
Jadi kalau dulu kan nggak ada istilah universitas ya. Kendan sendiri itu kan sebuah komplek atau peradaban lah ya, yang pendidikan itu udah menjadi bagian gitu dari kehidupannya gitu. Jadi dalam keseharian pun udah pendidikan gitu. Jadi kalau mau dibilang universitas ya seluruh Kendan itu adalah universitas, karena dari situ lahirnya para satria, ilmu-ilmu, teknologi gitu ya. Bahkan tanaman-tanaman, hewan itu semua keluar dari situ. Jadi kalau dibilang universitas suatu institusi khusus gitu, nggak ada. Ya seluruh Kendan itulah universitasnya gitu. Gitu. Terus kalau soal ke perpustakaan harus daftar dan segala macam, sebetulnya enggak juga sih, karena kalau begitu kita datang aja, waktu kita udah berniat ke Kendan aja atau niat ke perpustakaan, itu udah terregister, udah nyampe frekuensinya gitu. Jadi sebetulnya nggak perlu juga sih gitu, dan nggak ada. Tapi itu biasanya bawaan dari si pesertanya sendiri, si orangnya sendiri. Kalau dia mindsetnya seperti itu, ya akan jadinya seperti itu gitu. Lanjut ke pertanyaan 7 dari Kang Teh Ega. Apakah di klinik Kendan bisa menetralkan aura negatif tubuh seseorang? Aura negatif ya bisa, makanya kan ada kalibrasi ya. Tapi kalau untuk kalibrasi atau menetralkan aura, sebelum sampai ke klinik aja, kalau kita udah masuk melewati, banyak orang ngelihatnya sebagai dom, tapi sebetulnya itu semacam shield energi aja, semacam shield energi. Jadi begitu melewati itu aja udah terbasuh lah gitu. Jadi nggak usah ke klinik Kendan sih, ke Kendannya aja itu udah bisa dinetralin gitu. Lanjut ke pertanyaan 8 dari Kang Kus Hendar. Ada 2 fenomena yang dirasakan orang dalam rumah selama 24 jam setelah akselerasi energi dari relay. Yang pertama, suhu ruangan terasa sejuk atau dingin sekali seperti di pegunungan. Bahkan sempat kejadian hujan lokal hanya di seputar rumah saja. Sementara rumah tetangga, kiri, kanan, depan, belakang, dan lingkungan sekitar kondisinya cerah, tidak hujan. Kondisi yang kedua itu ketika hawa panas terkoneksi ke relay, seekor burung seperti sengaja mau menghampiri tubuh, tetapi tidak bisa dan hanya berputar di atas kepala lalu pergi lagi. Pertanyaannya, mohon dijelaskan mekanisme atau hubungannya ketika tubuh terkoneksi ke akselerasi energi dari relay dengan kedua fenomena tersebut. Ya, fenomena kayak gini tuh biasanya jarang. Fenomena kayak gini tuh terjadi ketika si individunya dengan si relaynya itu benar-benar satu frekuensi. Benar-benar dalam frekuensi yang 100% sama gitu. Maka dampaknya jadi lebih jelas ya, sampai berdampak ke lingkungannya. Burung itu kalau mau hinggap kan artinya dia hewan, jangan kan hewan orang, kita kan bisa ngerasain nih mood seseorang. Kalau misalkan kerasa sama kita enak kan kita pengennya deket ya. Tapi kalau udah kerasa nggak enak kan kita pengen menjauh ya. Ya sama hewan juga, bahkan hewan lebih peka kan dibanding kita kalau soal itu. Nah, pada saat dia terkoneksi, pada saat si individu ini benar-benar satu frekuensi, hampir 100% dengan si relaynya, energi relay, itu yang terbentuk bukan positif atau negatif, tapi kenetralan. Nah, kenetralan ini yang menyebabkan mempengaruhi sampai kejadi hujan lokal dan juga sampai burung atau hewan nyamperin ke dia gitu. Nah, ini yang jadi PR buat semuanya ya, untuk benar-benar bisa netral. Netral itu bukan kosong gitu. Pertanyaan selanjutnya yang ke-9, di grup JA suka disebut Avalon, nama Avalon. Nama Avalon itu apa, Bab? Nama Avalon itu nama potensi lah kalau mau dibilang, atau
nama tugas, nama kewajiban, atau suatu sebutan untuk mendeskripsikan tugas seseorang di alam kehidupan. Nah, itulah nama avalon. Nama peran lah, nama lakon. Yang artinya dari namanya aja udah mendeskripsikan perannya atau lakonnya di dalam alam kehidupan gitu. Baik sesama masyarakat maupun kepada alamnya. Nah, nama itu munculnya ya dari memorinya. Makanya untuk nama ini kita nggak bisa, bukan nggak bisa, malah nggak boleh untuk ngarang ya atau berbohong. Tapi harus jujur gitu. Karena banyak orang cenderung untuk memilih nama yang terkesan bagus gitu. Padahal ini dampaknya mungkin nggak akan terasa sekarang, tapi jangka panjang itu akan sangat berdampak nanti. Karena kan kita berurusan dengan energi murni, dan energi ini beresonansi dengan dengan DNA kita ya, dengan molekular tubuh kita gitu. Nah, kalau kitanya memalsukan lah ya, mengarang nama, ya dampaknya nanti nggak akan bagus gitu ke kitanya, ke tubuh kitanya. Bukan kemajuan yang kita dapat, hanya rarasaan aja gitu. Nggak akan sinkron intinya. Makanya harus jujur. Pernah ada yang mendapatkan nama, terutama yang generasi awal, mendapatkan nama yang tidak sesuai dengan harapannya gitu. Tetapi ya karena memang harus diterima ya diterima gitu. Nah, banyak orang juga memilih gitu, pengen yang terdengar keren dan segala macam gitu. Yang mereka lupakan itu kan mereka sedang membodohi diri sendiri gitu. Nah, itu aja sih. Pertanyaan terakhir yang 10, Ramala itu apa? Ramala itu kalau yang udah berhubungan dengan metafisik atau astraling dari sebelumnya mungkin ngerti istilah satelit. Awalnya itu hanya sebuah satelit yang kemudian difungsikan menjadi markas besarnya pusat data lah, pusat data tim gitu ya, yang mendata semuanya. Nah, keunikannya Ramala ini, Ramala itu tidak berada di frekuensi-frekuensi tertentu. Kayak misalkan kalau kita bikin apa gitu ya, bikin satelit sendiri atau bikin dom atau apapun, itu kan sebetulnya kita sedang bermain di frekuensi-frekuensi tertentu ya. Nah, kalau Ramala itu tidak dibuat di frekuensi-frekuensi itu, tetapi dia berada di frekuensi netral. Artinya titik temu dari semua jenis gelombang, baik besar maupun kecil. Nah, titik pertemuan semua gelombang itu, nah disitulah Ramala dibuat. Makanya dia jadi sumber informasi. Dia menjadi sumber informasi atau menjadi, karena dia merupakan terminal, titik temu dari semua frekuensi. Kan setiap semua frekuensi membawa informasi gitu. Nah, makanya dia menjadi pusat data. Oke, Bab, makasih jawabannya. Itu tadi 10 pertanyaan dari teman-teman di grup testimoni Jurnal Astral. Gitu aja ya. Terima kasih ya, Bab ya. Sama-sama.